Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di Harendi Channel. Di kesempatan atau di video kali ini, saya akan sharing ke teman-teman terkait dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah ataupun KIP Kuliah tahun 2020. Jadi, awalnya itu saya banyak ditanya oleh ibu-ibu KPM PKH tentang anaknya yang ingin kuliah, namun terkendala pada biaya ataupun terkendala kepada dana. Mereka mengharapkan ada bantuan pemerintah yang diberikan untuk anak mereka bisa tetap melanjutkan kuliah. Nah, saya teringat tentunya ada program yang dinamakan beasiswa ataupun bantuan bidik misi yang khusus untuk mereka yang berprestasi namun kurang mampu. Dan ternyata di tahun 2020 ini program bidik misi sudah berubah namanya menjadi KIP Kuliah ataupun Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Tentu banyak sekali daripada masyarakat, bahkan mungkin teman-teman yang sekarang sedang berjuang ataupun ingin mendapatkan bantuan pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, namun terkendala mungkin tidak mengetahui persyaratan, prosedur, dan mungkin jadwal. Maka di video kali ini semoga bisa memberikan manfaat dan gambaran mengenai seleksi Kartu Indonesia Pintar ataupun pendaftaran untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah di tahun 2020. Pertama sekali tentu saya akan menyarankan kepada teman-teman yang ingin lebih tahu tentang bagaimana penerimaan, pendaftaran, dan apapun itu yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, teman-teman bisa langsung melihat dan mempelajarinya di laman resmi website kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Teman-teman harus hanya menjadikan satu-satu sumber informasi untuk KIP di KIP Kuliah 2020 ini di laman resmi website pemerintah, karena memang banyak berita hoax ataupun kabar yang palsu, kabar bohong mengenai KIP 2020 ini. Dan kemudian saya juga menyarankan kepada teman-teman agar tidak ketinggalan informasi mengenai seleksi penerimaan ataupun seleksi pendaftaran KIP kuliah ini. Teman-teman juga harus memfollow. Jadi di KIP itu ada media sosial, yaitu Instagram. Jadi teman-teman silahkan follow. Saya sudah follow dan memang di situ akan update kegiatan, kapan dibuka pendaftaran dan kapan ditutup pendaftaran. Nah, di situ akan di-sharing biasanya jauh lebih sering daripada di website. Teman-teman, pada video kali ini saya hanya memfokuskan bagaimana pendaftaran pada jalur mandiri untuk perguruan tinggi swasta di Kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun 2020 ini. Karena mengingat untuk penerimaan jalur pada perguruan tinggi negeri memang sudah ditutup ataupun jadwalnya sudah berakhir. Untuk teman-teman yang akan mendaftar, sebaiknya menyimak video ini sampai selesai. Yang pertama, teman-teman harus sudah membaca dan memahami berkaitan dengan pedoman pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun 2020. Secara umum, untuk persyaratan beasiswa bidik misi dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah tidak jauh berbeda, karena prinsipnya keduanya sama-sama ingin membantu mereka yang mempunyai potensi akademik yang baik, namun terkendala pada kemampuan ekonomi keluarga. Nah, inilah menjadi syarat utama yang harus dipahami
oleh pendaftar ataupun pelamar yang ingin melamar pada KIP kuliah di tahun 2020 ini. Selain syarat utama yang menjadi prinsip dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada tahun 2020 ini, teman-teman juga harus membaca dengan detail berkaitan dengan persyaratan yang lainnya, seperti khusus untuk KIP kuliah pada tahun ini diperuntukkan untuk tamatan SMA ataupun SMK sederajat yang lulus pada tahun 2020 dan atau mereka yang lulus pada 2 tahun terakhir, yakni tahun 2019 dan tahun 2018. Tentu ini menjadi kesempatan yang baik untuk angkatan yang sudah lulus pada tahun 2018 dan 2019. Saat sekarang ini, yang bisa teman-teman lakukan adalah mendaftar pada perguruan tinggi swasta, karena perguruan tinggi negeri sudah tutup. Apakah KIP kuliah itu? Kenapa tidak disebut beasiswa? Nah, ini mungkin juga menjadi pertanyaan bagi kita yang masih berpikir bahwasanya KIP kuliah dan beasiswa itu sama. Teman-teman, secara mendasar memang ada perbedaan. KIP kuliah diperuntukkan untuk mereka yang mempunyai potensi akademik namun memiliki keterbatasan secara ekonomi. Sedangkan beasiswa ini merupakan sebagai salah satu apresiasi dan penghargaan kepada mereka yang memiliki prestasi. Hal penting selanjutnya bagi teman-teman yang akan mendaftarkan diri pada Kartu Indonesia Pintar Kuliah, teman-teman harus memastikan bahwasannya program studi ataupun perguruan tinggi swasta yang akan teman-teman tuju itu merupakan program studi ataupun perguruan tinggi yang telah bekerja sama untuk KIP kuliah. Jadi, tidak semua program studi dan perguruan tinggi swasta akan menerima teman-teman dengan KIP kuliah. Untuk memastikan apakah program studi dan perguruan tinggi swasta yang menerima KIP kuliah, teman-teman juga bisa menceknya di laman kipkuliah.kemendikbud.go.id. Sekian video untuk kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.